Cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malaila Allah, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang napa teng pundi mawon, teng Demak. Saka wong ora sujud terus ana wong sitok sujud. Terus spontan langsung ngeten, ya iki alasannya pengiran gak mengadab orang satu kabupaten mergo jek ana sing sujud. Ya sudah seperti itu, memang seperti itu pandangan Tuhan tuh. Ketika pengiran aku ndelok bumi itu apa tak nanti kabeh. Tapi ketika melihat ada 1-2 orang yang sujud, maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketika Kanjeng Nabi hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, sampai ning bumi itu tidak dilafadzkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih melafadzkan apa? Allah, masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Nah, kalau nunggu ngaji ini, kalau niati, kalau tidak pernah ngaji di sini, tidak sani. Terus kalau nunggu nanti tentang Raudhah nunggu berkali-kali. Dan saya punya as-sholawat al-mukhtarah, sholawat pilihan. Mulai yang dikumpulkan Sayyid Muhammad sampai yang dikumpulkan ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali, kayak ada sekian sholawat yang sering saya baca. Tapi saya baca di Raudhah itu anggar tak waca liyane iku mesti pelat itu ora jelas. Sing tak ulang-ulang iki kula baca niku, wa sholli ala sayyidina Muhammad alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Jadi tarrasta itu ya Allah berikan sholawat engkau kepada Nabi Muhammad sing tarrasta bi jamalihil aqwan. Yang karena beliau alam ini menjadi tersaji indah. Tiros sing maknane naman sing apik, wong Jawa biyen andarane tiros ku naman sing apik. Jadi misalnya kain disongket, nah songketan sing jadi seni terbaik iku arep dari napa? Tiros napa? Tiros tok ya tok ro alif za. Alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Terus kula niku seneng banget mbek selawat. Sampai selawat itu kira-kira 5 halaman. Sampai saniki ku ya roh itu mau lafat tarrasta bi jamalihil aqwan. Terus kula ngalami usul itu terus kula nulis mensarai kata tarrasta bi jamalihil aqwan. Walhasil dalam perjalanan spiritual saya itu saya ingat semua ilmu yang pernah saya pelajari tentang fadhailul muta'allim. Kenapa fadhailul muta'allim? Fadilahnya orang belajar. Yang paling saya ingat saat itu saat di Raudhah itu hadis niku. Ad-dunya mal'unatun. Ya apa namanya? Ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa aliman au muta'alliman wa ma walahu. Semua dunia saisinya itu mal'unah, dilaknati. Wis laknat kabeh Allah duka murka. Ning gone isine dunya kuwi ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha, semua yang di dunia itu dilaknati. Kecuali 2 kata Allah, illa aliman, kecuali wong alim. Au muta'alliman ta orang apa? Belajar. Terus lama walahu, ya atau yang menopang alim dan muta'allim. Terus kula niku keluar dari Raudhah terus nulis dekat mimbari Rasulullah sampai berhari-hari sampai sekarang. Kula niku ada buku dokumen khusus tentang fadhailul alim wal muta'allim. Dan itu semuanya saya tulis dengan posisi usularnya saya tidak dalam kapasitas saya dengan keterbatasan saya buat memang saya usul betul memang artinya usulnya ngeten ya dunia sausé kula pikir sekarang maknanya baik itu apa? Coba sama tanya maknanya baik itu tidak jelek apa baik itu baik maknanya apa itu bukan elek mana deh orang aku. Tapi ketika ada Rasulullah maknanya apa itu ya karena mendapat iska atau izin dari Allah. Ini maknanya izin dari Allah. Jelek itu orang itu izin karena lafaz ape ini kalau tulis tenan sampai kalau ketemu pengiran kalau yakin juga untuk rindahan pengiran gara-gara kalau menerangkan yang seperti ini. Misalnya begini, misalnya Ruhin itu pelanggan di Hollywood atau di Sarkem sampai pelanggan anggur dekne bar kelon kok bayar jari lontene pelanggan sing ape paham ya anggur gak bayar jerane pelanggan sing elek. Sale Rugen ketua copet anak buah sing setor untuk akeh jenenge anak buah ape sing ra setor
elek. Artinya kata apik dan elek itu akan begitu ila yaumil qiyamah. Andai kan tidak ada ilmu syariat, andai kan tidak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu kan orang. Pokoknya zina itu elek, copet itu elek. Orang-orang pikiran sing tok apik sing bayar. Makanya cara kula ini rumah tenan. Itu bahaya sekali. Artinya kalau tidak ada orang alim atau muta'alim itu bahaya sekali. Bahayanya adalah nanti manusia ini akan mengukur standar dunia semuanya pakai persepsi nama manusia. Misalnya ngaten, saya misalnya dolan teng Singapura atau teng Hollywood dengan kapasitas waras saya, misalnya saya masih waras lah, masih wong alim eling pangeran. Boro Singapura bersih kaya apa pengelem, kaya wong-wong LSM kan berlebihan. Kota itu tidak kayak Singapura, bersih, tertib, ekonominya bagus, gini-gini. Nggak ada korupsi kayak Indonesia gini. Malah kadang kebablasan LSM. Kalau Indonesia banyak kiainya. Ono barang, ono tambahannya barang. Waduh. Cara pikiran kula niku roh wong Singapura resik-resik, kotane bersih, misalnya Hollywood. Roh wong ra sujud wis jijik. Cek siale hadhihi Madinah mal'unah. Iki kota dilaknat wong kok ora ono sing apa? Sujud. Wong kok buka aurat. Jadi beda, langsung beda semua. Bahkan Anda gak kepikiran apa urip teng putih Singapura misalnya atau urip ning Amerika karena posisi seperti itu. Tapi kalau sudah tidak ada ilmu, nanti orang itu pakai ukuran yang sing tertib baik menurut manusia ya dianggap apik. Ya kayak tadi coba itu antara anak buah setor akeh darane apik, lonte anggar pelanggan sing bayar ya jenenge pelanggan apik. Nah, sekarang sedikitnya ini dari hadis tadi. Kenapa Rasulullah begitu ekstrem menghentikan dunia kabeh dilaknat semua saisine kecuali illa aliman atau muta'aliman. Karena yang menjaga agama ini tinggalannya orang tua itu orang alim atau orang belajar. Lainnya itu mesti dijogo oleh hukum dunia ini. Jadi misalnya kayak orang alim meskipun kadang-kadang ya keterutuk. Amerika itu negara hebat. Ini. Tapi yang sadar wis hebatnya apa ada yang kafir, bebanin rokok selawat. Ya sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kulon roh tenan, bukan jari roh tenan. Sing jaga Islam ila yaumil qiyamah namun ilmu. Kan kula rapati seneng mbek ajaran-ajaran liyane ilmu kan mati seneng. Kula nate gadah santri, gadah mbak ini kerja teng non muslim teng Cina lah. Niku tugasnya goreng babi. Ma'akhad itu kan ketara anak teng gereja. Muan tenan sowan kula mbak ini. Niku sepundi Gus kula kok kerja teng tiyang kafir. Naat goreng babi niku cek biasa. Artinya cek biasa paling mau najis tok. Tapi nak ngetero anak itu gereja itu nangis temen. Kalau ini cek eling riyen nak ngaji Pak Yai dieling rido bek kafir kafir. Tapi itu kasih ngetero anak ini nopo. Artinya saya seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti ini cek Islam tenan cek waras. Kok iso Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina, ekonominya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya tertib. Imam dia melok kiai, gajinya kan gak tetap. Kadang kiai ini pas medit bisa nus ngongkon itu orang tahu ngekei duit. Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu. Cara bal-balan head to head urusan ekonomi. Paham sih kalau maksud? Tapi baru kayak perbandingan ilmu dia ini serata tertarik. Mbak uripin non muslim sing nyuwun sewu ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang tidak punya ilmu Islam. Kayak pakar-pakar LSM yang berlebihan. Bukan dia ini bandingnya pokoknya kehidupan kiai. Kiai itu kayak monarki kecil. Hidupnya kayak raja, nggak pernah dikontrol oleh santrinya. Dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja kecil. Itu nggak bagus untuk alam demokrasi. Pertontonan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena tidak ada perbandingan ilmu Islam, seakan-akan ini yang salah itu ya. Benar, paham ya? Tapi nak cara kowe nganggo Islam wis pokoke angger kafir yo. Salah. Malah kowe dikonco jenis Durrahim niku. Nah, istilah Kristen ra seneng, Buddha ra seneng. Aku pokoke maksud iku jenenge kafir. Lah piye nek darani Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana khalidina fiha. Perkara ane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ono. Senono Nasrani yo. Jadi ku mau tenan. Terus dia ku mau. Darani Kristen iku Kristen atau Buddha itu.
Oh dia darah ini aku Islam. Mereka dia butuh ngepasno dalil ini penting. Wong kiai ini seurep orang mati-mati seurep sering jalan dengan kulo. Cek protes untuk kulo kujinan wong alim kok malah menuduh Kristen muni kafir. Saking fanatik dene. Artinya saya kira kenapa Rasulullah itu terus bijamalihim akwan. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau yakin melani ngendikane Nabi sumben apa ku ranjabut Islam, ranjabut ilmu Islam kelawan ilmu dihilangkan. Dicabute itu biqabdil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah. Jika ketika dunia ini sudah tidak ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadhan nasu ru'asa'an apa juhalan. Fasu'ilu fa'aftahu bi ghairi ilmin fadallu wadah. Karena kalau misalnya sudah tidak ada ulama, orang tanya Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama Indonesia baik Singapura apa? Apa Indonesia aja agak sujud. Tapi koruptor agak buan, wae pengiran deh. Terus soalnya semua buan, wae apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. Mangsamu korupsi gak haram cara Islam tapi ya haram. Tapi dosanya korupsi cek dhuwur dosa kafir. Cara klasemen iki apik korupsi. Apa mana pengiran iso buktekno Indonesia dikorupsi ora bangkrut nganti saiki. Malah oke. Wis baru kae wis nyatane ora bangkrut. Lah iya, mung mari korupsi wong Singapura. Enggak sing ngiduni yo. Singapura. Dene mau korupsi tapi gelem ngiduni sing wis kasil. Singapura mau melok korupsi, dene sing kasil kok akeh nang kono di rumah. Jadi mbak ini cikal bakalnya sama nak menjadi wong alim atau muta alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liane Allah sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Mulai betul nanti terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Betul nanti terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan ke kota sing bersih atau yang baik di kafir tak Islam orang sujud tau orang sudah seperti itu. Dengan bener Imam Syafi'i bener Abu Hanifah. Ono wong alim gak wali, wong alim elek wong alim. Sini tiap wong alim kudu wali, tapi nak wali itu ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali itu tukang kayu sabar ngono dadi wali. Tapi nak wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malaila Allah, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang apa teng pundi mawon. Teng Demak. Sapa wong ora sujud terus ana wong sitok sujud. Terus spontan langsung ngeten, ya iki alasannya pengiran gak mengadab orang satu kabupaten mergo jek ana sing sujud. Ya sudah seperti itu, memang seperti itu pandangan Tuhan tuh. Ketika pengiran aku ndelok bumi itu apa tak nanti kabeh. Tapi ketika melihat ada 1-2 orang yang sujud, maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketika kanjeng Nabi hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah sampai ning bumi itu tidak dilafadzkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih melafadzkan apa? Allah, masih ada yang ya seperti itu. Ya, tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi menganggap Swiss itu terbaik, Panama itu terbaik, Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Orang korupsi. Uteknya sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama. Masa munang berdua. Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran, kudune iku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kon ndongakno toko kasil mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon ndonga ya gelem nurut. Dongane mah wong alim mboten. Ana wong sugih teko njuk donga tambah sugih dimamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arep gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing sowanake mesti rapati ngalim tak jamin. Wali alim ngamuk sik, menang kalah ngamuk sik. Misalnya pejabat sowan wis kultus ngono wis salam tapi tetep ae ngamuk den. Pejabat sing bener ramah ma'ruf gak kewajiban melakoni ta ora.
Jabatnya kan sumpah Isra bakal baleni ya bakal baleni. Nggih Abu Hanifah terus soal pejabat wonge nggo suratan min dirham, sak gebok dhuwit dirham pisan. To dinar emas. Mumpun miliatan. Kok dapat mojok. Barang wae damuk rapat ikhlas iku go mulai nah. Mboten mung kene tak kakno jenengan, tapi aku sumpah ra nampa go mulai mari repot. Awali gak jalur orang alim kan seneng. Alhamdulillah rezeki kau pangeran wah. Parah. Soalnya wali-wali alim ora ora sambung. Ora sambung. Wis ora cok ora sambung. Sambung-sambungno ya ora sambung. Ya ngoten. Tapi wong alim ora wali kuwi. Wong alim ora kekasih pangeran kuwi. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'aliman, kecuali orang alim dan orang yang nopo. Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah ada ilmu ahkam, ya tidak ada ilmu ahkam, itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar, kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing setok. Lafaz baik tapi untuk hal-hal yang buruk, lafaz baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Misalnya Rugen mengedar narkoba kan ya, anak buah mengedar rodok Jakarta ra ketangkap, oh jos pinter, pinter kok nganggo hal-hal sing buruk, paham? Tapi nak wong nganggo hukumnya pangeran, wis ora mikir cek ketangkep cek ora, pokoknya narkoba itu salah, wis titik wis. Cek kowe zina bayar cek ora, pokoknya zina iku wis ngono tok. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena carane piye nganggo kondom, ora kok carane ra zina, carane piye. Wah, kacau meneh malah. Ora kok penting carane, ora kok solusine gak zina tapi bukan repot. Lho sakniki Islam itu dikepung paham sing macam-macam. Jadi paham humanisme itu saiki ngepung. Jadi misalnya kak Syria aku perang saling bunuh elek. Swiss itu baik karena nggak ada saling bunuh ya apa? Tapi nak cara orang alim pikirannya pertama itu dosa mata ini gak kafir, pokoknya dhuwur kafir urutannya. Ya wis pokoknya dhuwur kafir sih. Dosa tertinggi kafir ta mata ini. Kafir, berkafir lagi mata ini terus zina kan urutannya kan. Jadi pikirannya udah ning Syria apa ning Swiss? Dosanya Syria saling bunuh, dosanya Swiss. Mendingan Syria. Barang Indonesia mau korupsi ya Indonesia. Jadi orang alim semua mikir apa? Nanti kalau niku seneng be ilmu sing ya pokoknya ilmu. Kalau nanti saat ini suka yurawani, marah tuh yurawani, baru kayak ilmu. Misalnya nyata nih, kalau niku sering nggak ada bujuk dulu. Masalah urusan anak itu kalau tetap sering nggak ada bujuk. Aku nak di duit juga di teman. Waktu itu khawatirku anak tuh nganggep aku bahagia itu mereka di duit. Aku ada duit juga di teman. Karena waktu itu anak itu kepengen duit uang. Kali setelah ada jajan itu dikai tonggo. Lalu terus dia guys. Yaudah dia mau cerita ya. Semua cerita. Soalnya orang alim cerita rasa di kesimpulan. Mau cerita. Jadi begini tak. Itu kurang rasanya jadi orang alim, bener rasanya bingung. Oh cuman bingung utang ya, itu bingung nasihat ya, bingung mau perkara utang itu bingung betul nasihat. Sekali-kali bingung mikir nopo ilmu, bingung mikir nopo. Andaikan saya kiai itu kaya, di mobil, di duit, di tabungan normal. Terus bojo ayu barang kan misalnya di bojo ayu normal kabeh lah. Dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulang. Pasti orang itu bilang. Kiai ku ayam mergo semua fasilitas duniawi ada. Sehingga kalau paham ini kuat di masyarakat, nanti kiai-kiai sing wis ra duwe, jamaah ya ora ono, musala diduduk dhewe dikomati dhewe. Itu orang akan bilang kiai seperti ini itu tidak bahagia. Lah fatale kiai sing jenis ini ku yo jatane sing tenan. Lha iku klirune bodoh. Paham ya? Sajane gak usah ngono, kiai sing wis komat dhewe adzan dhewe. Wah nggih ya dhuwit ra duwe mulai damuk bojo. Ujure bahagia. Alhamdulillah Gusti tesih saged sujud. Kedel piyasan, piyambakan. Gus Pak niku kiai ra kendel, padha jenengane bareng wong akeh. Kedel. Soale dhewe. Terus mulai bojo ngamuk. Gus Pak bahagia aku, sampai bojone ra tau ngamuk. Bojo kula sering ngamuk, berarti ganjarane kata kula. Wis ngono terus.
Umpama sing kiai gede syukur nganggo dunya, sing kiai cilik syukur nganggo sabar, iku padha waline. Tapi masalahnya selama ini kiai cilik iku agar kowe kenal yo ngeluh tenan. Hati gua ono kiai melarat tak go percontohan badhe bagian iku bisujud napa? Tapi tiap tak petuk iku ya sabar. Innalillahi wa inna ilaihi. Lah yo le babah tak sowani ado-ado kula kepengin ijazah jenengan kiat sabar syukur dalam kondisi seperti ini. Ampun Gus kula tok sing alami. Anak kula saniki mangkel mbek kiai, mergi di percontohan bapake kados kula. Terus dia cerita anaknya kerja di Bekasi. Anak kula di Bekasi kan, waktu saya sholat tuh kok boten, kok mangkel di bapak mak. Jadi yo wis ngoten iku dulu. Tapi kalau ada contoh kiai suka mobilnya kata anaknya ora pati sholat, namun pacaran. Memang kalau nanti batu kundangan kenduran teng desa. Mulai nangis sholat. Mereka sholat itu pas kenduran itu ada beberapa PNS cerita. Pas itu ada peristiwa besar di Jakarta, anaknya pejabat nabrak kecelakaan, pas pacaran nabrak kecelakaan. Terus bagian orang ngamati. Yang sedunia kenduran itu lah gara-gara anak pejabat suka sisanya pacaran sebuah mobil mewah tabrakan akhirnya mateni wong. Tak guna ini kayak paling benar udah si pengamat bener terus kok sakit kan? Guna ono lonte marat ninggone real sepuh uangnya darani gara-gara ekonomi sampai menjual diri. Guna wong suka lanan luku lonte gara-gara banyak uang pikirannya medok. Terus yang bener bunti lonte marah dari sebabnya jadi lonte marah enggak ada uang banyak uang untuk banyak seks ya mergo suka rumusan bener bunti terus mikir terus dia mulai mikir terus pikirannya kiai gue ini kok begitu ya orang begitu coba bener aku ya dan artinya analisis manusia itu kan orang-orang yang bela-belain lonte melarat kan alasan itu kalau Anda membuat solusi, apa Anda nanti yang menanggung hidupnya? Jangan melarang saja, tapi carikan solusi. Semangatnya Anda lana ono, ambil lonte digusur alana, jangan hanya melarang, tapi carikan solusi. Wah, mata ada wong. Lagi kan boleh solusi deh. Ekonomi itu iso apa? Isana yang melarang kau malah kan boleh apa? Artinya kan ada dua analisis. Ketika melarat jadi lonte alasannya demi melarate. Sehingga wong sugih nakal sebabnya nakal ya mergo jarene mergo sugih. Kula mulai nangis napa niku Gusti dimaksud dengan innal huda wa pokoke dadi lungguh ora karek percaya mergo sugih ora jamin melarat ora ya. Ya seperti itu tuh ahli ilmi akan peristiwa apa saja akan eling Allah. Mulane disebut wali itu sapa man idza dzukiru utawa man idza ru'u dzikirallah. Kabeh zaman sahabat nak narifi wali ora kaya saiki. Wali ku sapa? Man idza ru'u dzikirallah. Orang ketika dilihat itu pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man idza ru'u dzikirallah. Orang ketika dilihat, orang lain melihat dia, pasti akan ingat Allah. Wali zaman akhir ora kok sing tamune akeh. Berite bebo khusyuk anteng wali. Riyen bot. Ya ini pentingnya yang disebut alladzi tarrasta bi jamalihim akbar. Terus kedua ini peringatan di kula jenengan. Sajane cara syariat, cara hitung-hitungan syariat. Misalnya sampean melihat Amerika atau Korea atau Taiwan. Itu tadi kan sudut pandang pertama. Melihat kedua begini, itu mahalud dakwah. Yaitu mahalud dakwah. Ya sudah seperti itu. Jadi saya pernah ditanya seorang tentara, dia tugas di Papua, di Irian Jaya. Kebetulan dia sering ngaji saya, karena guru spiritual dia itu murid saya. Jadi kalau ke Jawa mesti soal banyak saya, Gus, Papua itu sering kerusuhan, ya ada separatis sedikit-sedikit yang mengacau Papua. Terus ya seperti itu masih ada Papua Merdeka. Kalau Anda sebagai orang alim, kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa? Kalau saya kan militer jelas, NKRI ya. Siapa ya belajar nih kalau nu rapati roh NKRI ora roh NKRI harga mati ora roh ora tau nawar ora roh
Tahu saya itu sederhana. Kalau Papua masih bagian dari Indonesia, itu artinya kalau ada dakwah ke sana, ora usah paspor, ora usah bisa. Ya hanya seperti itu. Kalau Papua keluar dari Indonesia, itu Anda kalau ingin dakwah ke sana harus pakai paspor, pakai apa? Bisa. Ruwet. Tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia, kita bisa menyebarkan Islam di sana tanpa paspor, tanpa visa. Ya sudah seperti itu. Ya itu orang alim. Jadi pokoknya tahunya dia tuh ini mahalut dakwah. Ya, ini mahalut. Sama seperti saya misalnya punya santri kerja di Korea, kerja di Papua atau kerja di Taiwan. Ya pikiran saya, Taiwan nono bersujud untuk orang ini. Ya be ono. Sekarang ono santri kerja di Taiwan berarti bumi Taiwan rapati bunga-bunga. Mergo saiki ono sing nopo? Sujud. Ya sudah semua. Dan itu nyata, ilmu saya itu nyata. Sebenarnya akhirat ilmu saya itu pasti benar. Bumi itu mangkele sak boleh, dendame sak boleh, mergo ditumpaki wong-wong tanpa nglakoni nopo? Sujud.